Polda Jawa Tengah membentuk tim khusus untuk menyelidiki tewasnya seorang tahanan setelah diduga mengalami penganiayaan saat di Polresta Banyumas. 4 oknum polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pengawasan internal Propam dan Kompolnas tidak efektif sehingga kasus seperti ini kembali terulang. Sudah bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Lalu hadir juga bersama kami Direktur LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya. Mas Julian, selamat malam. Saya ke Mas Julian terlebih dahulu. Mas Julian, ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini, misalnya keluarga yang tidak boleh menjenguk selama 20 hari, lalu hasil autopsi juga belum diberikan kepada keluarga sampai dengan saat ini. Apalagi kejanggalan yang ditemukan keluarga dan juga LBH dalam kasus ini? Ya, selain yang sudah disebutkan tadi, pertama kami melihat dari dokumentasi tubuh korban itu kurang lebih ada 20 lebih luka berat yang dialami oleh saudara almarhum Oki ini ya, dan kita perlu tahu ya berangkat dari mana luka-luka itu. Nah, kita harus cek kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh Polda ini, kebenarannya seperti apa. Apakah memang itu datangnya dari tahanan lain atau itu berangkatnya dari dari proses penyelidikan atau proses penangkapan, dan saat di tahanan itu harus clear. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat dalam tim yang itu dibentuk oleh oleh Polda Jawa Tengah, kami melihat masih ada keterlibatan Polres Banyumas gitu, di mana kita melihat dalam situasi saat ini Polres Banyumas lah yang itu melakukan perintah ya untuk memberikan perintah penahanan, penangkapan, dan dimulainya penyidikan. Di satu sisi mereka juga yang menetapkan 10 tersangka lain di dalam tahanan. Nah, ini perlu dicek karena kami sangat ragu ya, karena objektif penanganan itu akan diuji juga karena kami khawatir ada konflik kepentingan. Begitu, Mas. Baik. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari catatan kami dapatkan data juga dari Kontras begitu ya. Sepanjang Juni 2022 sampai dengan Mei 2023 ditemukan 54 kasus penyiksaan yang mengakibatkan 18 orang tewas. Bahkan 34 kasus diantaranya ini melibatkan anggota kepolisian. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan ya. Nah, kasus ulang. Padahal kasus sebelumnya sudah dilakukan penindakan, baik secara pidana maupun etik, tetapi masih terulang kembali. Menurut kami, salah satu faktor yang perlu menjadi bahan introspeksi adalah bagaimana peran atasan ketika tim anggota itu akan turun ke lapangan, ini harus di briefing dulu, harus diingatkan dulu tentang bagaimana SOP-nya penggunaan senjata api, SOP-nya dalam penangkapan ketika tersangka melawan, ketika tersangka melarikan diri, ini harus di-briefing dulu, diingatkan kembali. Kalau tidak, hanya dilepas begitu saja, maka potensial akan terjadi penyimpangan seperti ini. Oleh sebab itu, menurut kami, ini perlu ditarik ke atas tanggung jawabnya, tidak hanya anggota, tetapi satu tingkat di atasnya juga harus ikut bertanggung jawab. Ini menjadi penting. Pengawasan melekat harus betul-betul diterapkan. Sehingga hanya nanti para atasan ini mempersiapkan betul anggotanya ketika mau melakukan penangkapan dengan penuh kehati-hatian dan menghindari kekerasan. Toh sudah ada perkatnya yang mengatur hal ini, bagaimana implementasi dan standar HAM, itu juga sudah ada. Tinggal sosialisasinya jalan atau tidak, diingatkan atau tidak kepada anggota. Ini menjadi penting. Nah, ya dari kasus ini menurut kami perlu evaluasi, dan menurut kami sudah saatnya Polri melengkapi diri dengan body camera. Ini sudah saatnya. Karena kalau tidak, bagaimana atasan bisa memantau kegiatan anggota di lapangan ketika melakukan operasi, kemudian bagaimana kita bisa menyajikan bukti ketika ada laporan kepada internal, pengawas internal,
bagaimana anggota akan menjelaskan kalau tidak ada rekaman bagaimana proses penangkapan itu berlangsung. Jadi menurut kami sudah saatnya anggota di lapangan dilengkapi dengan body camera. Atau setidaknya ada yang ditugaskan untuk merekam bagaimana proses penangkapan itu berlangsung. Ini bisa nanti menjadi bahan ketika disudutkan, maka pembelaannya ya berupa rekaman itu. Baik. Ini menjadi penting menurut kami. Baik, saya ke Mas Julian. Mas Julian, tadi Pak Beni mengatakan ada dua mungkin yang bisa memperbaiki sehingga kasus ini tidak terulang nantinya, yaitu penggunaan body camera dan juga pengingat atau mengingatkan kembali SOP ketika akan melakukan penindakan. Menurut Anda apakah dua hal ini cukup untuk agar hal seperti ini tidak kembali terulang begitu? Ya, sebenarnya ini sudah beberapa kali terjadi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Beni, dan saya kira memang perlu ada reformasi kepolisian ya di tubuh Polri itu sendiri. Kita kalau misalnya lihat di dalam proses penangkapan si saudara almarhum Oka ini dalam tayangan yang ditayangkan di dalam salah satu stasiun TV, itu kita lihat kok misalnya dalam proses penangkapan, padahal kita tahu kasus ini ya itu masih belum ada vonis hakim gitu ya. Tapi proses penangkapannya itu sudah merendahkan martabat seorang pemuda ini ya, itu lebih rendah dari seorang manusia. Nah, perlakuan seperti inilah yang sebenarnya kita nggak bisa biarkan, dan itu tidak diterima oleh keluarga. Nyawa sudah hilang gitu ya, dan itu tidak akan kembali ya. Tuntutan keluarga ya pasti ya dibalas dengan dengan pelaku yang itu kemudian bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dan tentu harapan keluarga juga ya, kami juga masyarakat sipil juga ya, kami juga berharap bahwa ini tidak akan terulang kembali. Jadi ini harus memang ada evaluasi menyeluruh. Jadi satu itu bukan hanya sekedar angka gitu, tapi itu adalah satu kasus yang terungkap yang itu harusnya menjadi pintu masuk kita untuk berbenah diri gitu. Oke, Mas Julian, ini kita bahas lagi bahwa memang ini bukan kali pertama terjadi. Dari sudut pandang LBH sendiri, seperti apa melihat? Apakah memang evaluasi atau fungsi pengawasan dari Propam dan juga Kompolnas dirasa masih kurang? Ya, pertama kalau misalnya kita lihat ya, belajar dari kasus ini ya, sebenarnya kan ini dimulai sejak ditangkap ya 12 Mei gitu ya. Dan kami ya baru mendapatkan SP2 HP ya di tanggal 18 Juli. Nah, kemudian kalau kita cek ya, sebelum ada laporan ya, sebelum kasus ini kemudian kami kami sajikan ke publik gitu ya. Itu prosesnya itu kemudian kami belum dapat perkembangannya, siapa tersangkanya. Kemudian baru kami baru sampaikan ke publik ya, minta dukungan publik, barulah keesokan sekitar tanggal 17 Pak Kapolda Irjen Ahmad Lutfi baru menyampaikan perkembangan kasus, dan baru hari ini kami dapat laporan perkembangan kasus baru hari ini gitu. Dan di dalam laporan tersebut kita cek ternyata hanya ya sama aja, tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan di konferensi pers, hanya sudah ada ditetapkan 8 tersangka gitu. Ada 4 tersangka gitu, dan ada 11 anggota yang itu kemudian diproses. Nah, menurut kami ini cukup lambat gitu ya. Kita kalau misalnya lihat dari proses penangkapan hingga sampai SP2HP yang kita lihat ini berarti kan sudah 2 Mei Juni, berarti sudah 2 bulan lebih gitu ya proses ini kemudian dilakukan, dan kita belum tahu ya keamanan terhadap bukti-bukti yang ada gitu, karena ini kita melihat suatu peristiwa ini harus utuh, nggak bisa kemudian dipotong-potong. Nah, sampai saat ini keluarga belum mendapatkan kronologi yang utuh yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya harus evidence. Bagaimana CCTV karena kami memandang bahwa harusnya kepolisian itu adalah tempat yang paling aman bagi seorang tahanan gitu. Tapi ini justru orang malah takut gitu. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita gitu sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, bagaimana ini kemudian kita bisa merasa aman gitu di sana. Nah, kalau misalnya di sana sudah menjadi tempat yang tidak aman lagi, manakala kita sudah seperti itu, maka patut kita evaluasi. Kira-kira begitu, Mas. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, lagi-lagi kita bahas ini bukan kali pertama yang terjadi, beberapa kali terulang. Begitu menurut Anda bagaimana dengan fungsi pengawasan dari Propam dan juga Kompolnas? Apakah memang benar tidak efektif? Ya, yang pertama untuk memastikan bagaimana kasus ini terjadi, kami rencana kita akan turun ke Banyumas
Kami akan melihat langsung bagaimana suasana tahanan, bagaimana proses penangkapannya, langsung ke lokasi, dan dilanjutkan nanti gelar perkara di Polda Jawa Tengah. Untuk kami dapat informasi ini langsung dari para pihak yang terkait. Nah, bicara masalah pengawasan, memang aturannya sudah ada. Ya. Waskat ini justru ditekankan betul karena yang tahu bagaimana kesiapan anggota, tindakan anggota, ancaman yang akan dihadapi, itu dari atasan langsung yang bersangkutan. Ini yang perlu ditekankan betul bahwa atasan langsung ikut bertanggung jawab, ditarik ke atas. Sehingga mereka akan peduli kalau mau menugaskan anggota. Baru nanti meningkat berikutnya adalah pengawas internal, apakah Propam, apakah Irwasda, Wasidik, kalau kaitan ini Wasidik. Nah, kami ini di luar. Nah, di luar kami sering menyampaikan, entah itu rekomendasi, entah itu dalam forum-forum tertentu kami sampaikan pesan-pesan, mengingatkan kembali tentang adanya aturan implementasi standar HAM, kemudian adanya belajar dari kasus terdahulu dan sebagainya. Kami sebatas itu. Peristiwa ini kan terjadi internal. Nah, sebab itu kami harus turun ke lapangan untuk memastikan informasi yang benar, sehingga nanti kami di situ bisa mengevaluasi, bisa menilai kelemahannya di mana, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Baik Pak Beri, betul apa yang dikatakan Mas Julian tadi bahwa seharusnya kantor polisi itu merupakan salah satu tempat yang aman begitu bagi para tersangka yang memang belum diketuk palunya apakah memang bersalah atau tidak. Kita akan terus kawal kasus ini dan harapannya kejadian ini tidak kembali terulang. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan juga Direktur LBH Yogyakarta Julian Dwi Prasetya. Selamat malam. Selamat malam.